Hai para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Arif Bonavianto, General Manager Arya Sutra Bandung. Dalam kesempatan ini mau menghaturkan selamat menjalankan ibadah puasa 1447 Hijriah. Semoga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdi fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Sahabat yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, pada sesi kultum hari ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang perilaku atau akhlak manusia yang salah satunya ini ada kategori dalam penyakit hati. Apakah itu? Yakni hasad. Hasad atau dengki ini berbeda dengan perilaku tabiat penyakit hati yang lainnya. Bahkan lebih condong akan merugikan si pelakunya. Kenapa demikian? Karena dengki dan hasad ini bisa merusak amal kebaikan kita. Lebih jauh, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Iyyakum wal hasada fa inal hasad yakulul hasanat." Nabi Muhammad SAW bersabda, jagalah kalian dari hasad, karena sesungguhnya hasad atau dengki ia bisa memakan kebaikan-kebaikanmu. Kama takulun nar hatab, seperti api memakan kayu. Oleh karena itu sahabat sekalian, saat hasad ini atau perilaku yang tercela ini harus kita jauhi. Mengapa? Yang pertama, kebaikan kita sebesar apapun, setinggi menjulang apapun, ia akan hangus terbakar karena satu sifat yang ini. Boleh jadi setiap orang sudah memiliki banyak pahala, tabungan di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi satu sifat ini saja ada di dalam hati kita. Bahkan perilaku ini condong menyakiti orang lain, nikmat-nikmat orang lain diambil olehnya, maka bertaburan pahala apapun akan hangus terbakar. Lalu siapakah orang yang pertama hasad? Nabi Muhammad SAW menjelaskan di dalam sebuah kitab bahwasanya orang yang hasad dulu pertama kali di langit dan di bumi itu sudah tergambar cerita ini. Yang pertama, orang yang punya kedengkian dulu di langit adalah iblis, di mana iblis mengatakan, "Ana khairum minhu," saya lebih baik daripada dia atau Adam. "Ana khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Iblis mengatakan, "Khalaqtani, saya diciptakan olehmu ya Allah dari api, wa khalaqtahu min tin, sedangkan dia Adam diciptakan oleh engkau dari tanah." Inilah yang menyebabkan iblis ditendang dan dikeluarkan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kedengkiannya, karena iri hatinya. Bahkan Allah tidak memperkenankan siapapun memasuki surganya kecuali terbebas dari seluruh penyakit hati, terutama sombong dan hasad. Oleh karena itu, para sahabat sekalian, boleh jadi penyakit hati yang lain itu banyak. Bisa juga
penyakit sombong, iri, dan juga yang lain-lain. Tetapi ingat, hasad ini lebih buruk lagi pada perilaku yang lain. Kenapa? Karena akan merugikan. Ketika kita banyak segudang pahala yang sudah kita tabung, karena penyakit hati ini kita akses dalam diri kita, maka siap-siap pahala kita habis. Karena hasad ini juga mendorong kita akan terus berprasangka buruk kepada orang lain. Di bumi, siapa yang mengawali kedengkian ini? Dulu, anak Nabi Adam alaihissalam yang namanya Qabil, ini hasad kepada Habil. Karena pemberian persembahan kepada Allah tidak sama. Lalu yang diterima adalah Habil. Lalu Qabil mempunyai sifat dengki kepada Habil. Lalu dibunuhnya Habil. Ini contoh yang tidak jadi panutan untuk kita. Perilaku hasad ini sungguh bukan hanya merugikan orang lain, bahkan akan merugikan diri sendiri, menghilangkan nyawa orang lain, dan juga menghilangkan kebaikan-kebaikan yang sudah kita miliki. Oleh karena itu, mari di momen bulan Ramadan ini kita lebih mawas diri dengan apik menjaga hati kita dari sifat-sifat dengki, hasud kepada orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan langkah-langkah kita dan menutup akses dari segala penyakit hati, terutama hasad atau dengki. Satu pantun untuk Anda. Cemumun beli jeruk, jeruk bali manis rasanya. Jangan suka berprasangka buruk, karena pahala kita akan habis didapatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.